Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari instansi Kemenkes Kemenkes Bengkulu. Rekan saya sendiri Susrawati dan rekan saya Adelia, saya Sofia Putri Pratama, saya Ulia Seratreni. saya Amelia Bisa. Kami mengunjungi cagar budaya pemakaman Inggris. Siapa sangka jika Indonesia pernah memiliki warisan sejarah yang terbesar di Asia Tenggara. Saksi bisu, bengisnya penjajahan yang dilakukan oleh koloni Belanda telah berubah menjadi kumpulan batu nisan bertuliskan korban penjajahan di zaman Inggris. Dikenal dengan sebutan Makam Inggris Bengkulu, wisata sejarah yang berlokasi di Jalan Veteran, Kelurahan Citra ini membuktikan bahwa Inggris pernah menginjakkan kaki di kota Bengkulu. Hingga saat ini, makam Inggris masih dijadikan sebagai objek wisata. Makam ini dibangun sejak tahun 1714. Untuk melestarikannya, pemerintah telah menjadikan kompleks makam ini sebagai cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Dulu, kompleks makam ini sendiri menempati tanah seluas hampir 4,5 hektar. Menampung kurang lebih 1.000 makam dan berbagai macam ukuran, bentuk yang bervariasi, dan desain tampilannya yang terbilang memiliki nilai yang sangat unik. Berbagai jenis batu nisan di komplek ini juga memiliki gaya ala-ala orang bangsawan Eropa, dan bentuknya tentu jauh berbeda dengan kebanyakan makam di Bengkulu ini. Namun, karena tergerus waktu dan pengembangan pemukiman, saat ini hanya tersisa 50 makam dan penempatan makamnya pun tidak lagi beraturan. Namun, hal ini tidak mengurangi nilai sejarah yang sangat tersembunyi di balik onggokan batu nisan tersebut. Sisa makam ini dapat bertahan karena nisanya yang sangat kokoh. Beberapa di antaranya masih banyak menyisakan tulisan, nama, dan tahun wafatnya. Kabarnya, ukuran makam menandakan status jabatan warga Inggris yang meninggal saat itu. Semakin besar ukuran, maka semakin besar pula pangkatnya. Nisan yang masih tersisa memiliki bentuk yang beragam. Ada yang hanya berbentuk tugu kecil dan ada juga yang berbentuk seperti peti jenazah. Yang terbesar ketinggiannya mencapai 3 meter berbentuk kubah atau persegi panjang yang dengan ukiran khusus. Menurut catatan, bahwa orang-orang Inggris dengan jumlah yang cukup banyak meninggal di daerah Bengkulu ini dengan berbagai alasan, mulai dari terkena berbagai penyakit hingga kalah peperangan pada tahun 1714. Salah satu penyakit yang menyerang pada saat itu adalah penyakit malaria dan penyakit disenteri. Makam ini pernah direstorasi pada zaman Gubernur Bengkulu Razi Yahya pada tahun 1991. Restorasi ini ditandai dengan monumen yang berdiri di tengah makam. Monumen ini diresmikan dan ditandatangani oleh Razi Yahya dan perwakilan Inggris R.J. Carrick. Saat ini, kondisi makam Inggris Bengkulu ini terkesan memprihatinkan dan banyak mengalami kerusakan. Hal ini tentunya sangatlah disayangkan sebab beberapa makam tersebut merupakan warisan sejarah yang seharusnya kita lestarikan. Meskipun sebelumnya pihak Bengkulu Heritage Society menegur Balai Pelestarian Cagar Budaya untuk lebih memperhatikan mengenai kondisi makam ini. Namun hingga saat ini makam tersebut masih belum terawat sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari instansi Poltekkes Kemenkes Bengkulu ingin mewawancara Ibu. Sebelumnya boleh tahu kami berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Jusmani. Baik. Kalau boleh tahu Ibu Jusmani sudah berapa lama berada di makam ini? Dari tahun 74. Awalnya apakah memang Ibu yang mengurus pemakaman ini atau orang lain? Ini deh, kalau pengurusan makam itu dari tahun 74 itu ibu pindah sini belum punya anak. Makam ini belum ada yang diutus untuk pengurusan.
belum ada berbadan hukum, belum ada diurus pemerintah. Nah, waktu makam ini pindah ibu di sini, makam ini seperti inilah, belum ada pagar, belum gerbang, belum jalan itu aja, jalan tadi jalan besar itu masih kalau tanah kuning itu yang lewat itu paling becak sama sepeda. Kita gotong royong sama-sama dengan warga. Nah, waktu gotong royong sama warga dulu ini sudah bersih. Kalau bisa dilihat orang makam ini dapat lomba desa, dapat juara 2. Jadi dari mulai gubernur yang dulu. Itu di zaman belum ada pemegangan dari pemerintah, itu khusus istilahnya itu dari warga yang inisiatif untuk membersihkan di sini. Kalau zaman dulu dek, nenek moyang kita makam ini sudah ratusan tahun. Nah, kita belum lahir. Nah, cuma nenek moyang kita dulu ngomongnya ini bukan makam Inggris. Dulu belum ada orang kenal dengan makam Inggris. Kalau zaman dulu, setahu nenek, ini kuburan Belanda. Nah, sudah tahu itu kuburan makam Inggris ini waktu mulai berdiri dibukanya ada camat, ada lurah. Nah, zaman itulah mulai diresmikannya makam ini sama kedutaan Inggris pusat sama Bengkulu. Nah, ini letakkan batu pertama. Yang besar ini, Bu? Yang besar itu namanya peletaan batu pertama dulu itu bangga itu sudah diresmikan ini makam Inggris dan cagar budaya. Nah, waktu sudah diresmikan ini ada istilahnya jupel, juru pelihara, suami ibu. Nah, suami ibu mulai pegang pemerintah, ini sudah ditata, dibikin pagar. Nah, waktu zaman Gusrin itu bikin gerbang, ada namanya makam Inggris, sudah tahu kan? Orang-orang sekarang sudah tahu ini makam Inggris. Pokoknya dari dulu makam ini nggak diubah-ubah dek, seperti inilah. Terus ada yang besar, ada yang kecil-kecil itu makam. Nah, luas tanahnya itu dari pintu gerbang sampai ke lapangan basket. Kalau sebelumnya tuh, Bu, kalau makam ini emang dipersempit atau gimana? Inilah, nggak seginilah. Seperti inilah, nggak ada diubah, nggak dia dipindahkan, nggak dia apa-apain ya model inilah. Soalnya sudah diberitahu ini tidak boleh diubah bentuk, tidak boleh diubah. Kalau kita mengubah dan memindahkan kita kena denda. Nah, cuman kalau ada dari pusat, dari pengurusan kita cuma menganjurkan bisa minta tolong yang pecah itu disemen kembali. Kalau diubah-ubah tidak bisa. Paling kalau dulu tuh itu apa banyak lumut hijau kan. Nah, itulah bapak kadang ininya mau dikikis sama pisau kecil itu. Jadi cetek. Kalau sekarang ini belum ada biaya perehapan. Kalau di makam Inggris ini, Bu, biasanya kalau pengunjungnya per seharinya itu berapa ini? Oh banyak deh. Kalau dulu deh, waktu belum corona, dari pusat aja dari Inggris, Singapura, di mana-mana itu 3 bis yang datangnya deh. Orang itu orang Inggris nian yang nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, 2 bis, 1 bis, 3 bis. Dia tuh datang ada hari-hari seperti Muharram, Tabur dia datang berkunjung. Nanti dia tabur bunga. Dia bawa bunga, setiap makam itu ditaruhnya bunga. Sudah menjadi tradisi di sini. Waktu corona inilah agak kurang. Cuman ada juga yang datang dari itu. Seperti yang kebanyakan sekarang ini orang yang kuliah, sekolah SD, SMP, SMA. Baik, Bu, itu saja yang bisa kami wawancara kepada Ibu. Terima kasih, Bu, sebelumnya sudah bersedia. Terima kasih waktunya ya, Bu. Semoga makam ini bisa dapat dilestarikan terus ya, Bu, dan semoga peminatnya untuk datang semakin banyak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam Inggris, cagar budaya Bengkulu yang penuh pesona. Betapa luhurnya warisan bangsa, dan sudah seharusnya kita berkontribusi dengan cara mengunjungi, melindungi, dan melestarikan cagar budaya.